ketahuilah bahwa Allah kita itu adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu di kehidupan kita. Tujuannya untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Kalau itu belum baik, berarti belum selesai. Kalau itu belum happy ending, berarti Tuhan masih terus mengerjakannya. Bagian kita apa? Jangan jadi kecewa. Bersyukur itu juga membuat hati kita anti kecewa. Bersyukur itu membuat hati kita itu anti jealous. Menjadi kuat karena bersyukur. Tema bersyukur ini sudah tidak asing buat kita orang percaya. Tapi kita mau lihat kembali apa kerinduan hati Tuhan buat kita ya. Kita buka sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai 18. Ini ayat yang pendek-pendek tapi semuanya penting-penting gitu ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Kita baca sama-sama ya 3 ayat ini. 1, 2. Saya noleh dulu. Oke, sudah ada. 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ternyata bukan hanya diminta untuk bersukacita senantiasa atau berdoa, tetaplah berdoa, tetapi firman Tuhan dengan jelas dan tegas, tidak perlu dijelaskan lebih lagi. Ayat ini bisa menjelaskan kata-katanya sendiri. Firman Tuhan itu meminta setiap kita anak-anak Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Siapa bilang mengucap syukur itu cuman gampang kalau kita baru terima berkat? Belum tentu. Nanti kita lihat firman Tuhan memberikan contoh. Ada orang yang tidak tahu mengucap syukur. Jadi mengucap syukur itu bukanlah tergantung dengan keadaan di luar kita. Mengucap syukur itu adalah keputusan hati yang disengaja. Kalau kita mau membangun habit yang suka mengeluh, ya mengeluh teruslah kita. Tapi kalau kita mau belajar, kemarin ada satu poin yang bagus ya dari kakak yang menyampaikan firman di Voltage. Kak Estra bilang begini, do not just try but train. Jangan hanya mencoba, tetapi latihlah. Saya langsung ingat, oh iya, membangun kebiasaan mengucap syukur itu juga bukan just try atau hanya mencoba. Ah udahlah, coba mau belajar jadi orang yang bersyukur. Tiba-tiba diingatkan lagi, iya kok barusan gak bersyukur ya. Lalu kita berhenti. Mengucap syukur dalam segala hal adalah proses seumur hidup. Keputusan hati yang harus kita ambil daily. Bahkan bukan cuma daily, bahasanya apa ya, hourly, gak ada ya bahasa Inggris itu ya. Bukan cuma setiap hari, tapi setiap jam, tapi setiap menit, bahkan setiap detik. Kalau hati kita mengerti prinsip-prinsip ucapan syukur, maka kita akan mengerti bahwa mengucap syukur dalam segala hal itu possible, mungkin, bisa. Dan memang kita sedang berjuang ke arah sana. Terutama apalagi ketika kita sedang dalam kesesakan. Tuhan rindu banget kita ini menjadi kuat dalam hidup ini, bukan cuman karena dengar kata-kata menguatkan dari teman-teman kita, bukan cuman karena ada orang yang memberi semangat kepada kita, tapi kita menjadi kuat karena kita tahu bagaimana bersyukur. Ya, kita buka ayat firman Tuhan. Dikatakan di Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Di dalam masa kesesakan itu di level yang paling sederhana, sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Bisa jadi kondisi fisik, kita udah pengen makan ke tempat yang kita sudah lama tunggu-tunggu, ternyata ngantrinya panjang. Ya oke lah, masa kesesakan gitu ya. Tapi ya jangan lebay gitu lah ya. Kalau dalam hal kecil gak enak begitu aja kita udah terbiasa mengeluh, kita akan expert dalam mengeluh. Kita akan expert dalam hal komplain.
ketika masalah jadi semakin besar. Kalau hanya dalam hal sepele, kita train ourselves itu untuk complain, easily complain, maka ketika masalah yang sebenarnya datang, kita tidak akan punya kekuatan. Dan firman Tuhan bilang, kalau hati kita tawar hati itu bukan berarti cuman lose hope ya. Tawar hati itu bukan cuman sekedar tidak berharap lagi kepada Tuhan. Tawar hati itu juga artinya tidak mampu lagi bersyukur. Hatinya hambar, hatinya tawar, tidak menemukan apapun alasan sama sekali, tidak ingat sama sekali untuk mengucap syukur. Nah, firman Tuhan katakan, kalau kita tawar hati di masa kesesakan, kecil kekuatan kita. Tapi ketika kita hatinya tidak tawar, atau hatinya bersemangat, hatinya apa ya, kalau tidak awar, asin gitu ya, kalau tidak tawar ya. Kalau hati kita itu punya sejuta rasa gitu ya, karena kita tahu mengucap syukur di masa kesesakan kita, maka kita punya kekuatan yang kita tuh kadang nggak tahu dari mana. Coba deh, gampang aja. Kita ini mau nggak mau harus nunggu, oke? Akan lebih melelahkan kalau orang yang menemani kita menunggu ini adalah orang yang mengeluh every second. Ngeluh, komplain, setiap kita maju satu langkah kita bilang, oh ini ordernya nggak bagus, ini sistem manajemennya kurang, ini maju lagi, mbaknya kurang ini. Kita yang di sebelahnya itu kepengen apa? Rasanya jadi lebih berat gitu loh, jadi lebih emosian gitu loh. Tapi coba kalau orang yang menunggu bersama kita sambil antri gitu ya, itu bisa bilang, itu loh spotnya itu bagus ya, pinter loh dia bisa bikin ornamen kayak gitu, nanti kita foto situ ya. Perjalanan kita ngantri ini jadi lebih berasa menyenangkan dan tidak berasa lama. Seolah-olah kita jadi punya kekuatan ekstra. Coba kalau misalnya kita dekat dengan orang yang bilang, panas banget ya, aduh geram mau mati gua. Kita bisa merasa, iya ya panas ya, iya ya sesak nafas ya. Sebenarnya karena apa? Karena omongan dia. Nah, demikian juga, ini kalau tadi saya kasih contoh waktu kita dengar orang mengeluh. Bayangkan kalau hidup kita ini, manusia roh kita ini atau jiwa kita ini mendengar mulut kita ini bolak-balik mengeluh. Please, love your soul, love yourself, and build your spirit. Cintai kehidupanmu, cintai dirimu, cintai keadaan mentalmu sendiri gitu ya. Bahkan ayo bangun manusia rohmu. Jadilah kuat dengan cara apa? Berkata-kata yang penuh dengan ucapan syukur. Itu kuncinya. Kita lihat ya. Tipsnya, satu tips aja supaya kita itu bisa mengucap syukur dalam kesesakan. Ya, jadi poin yang pertama ini adalah bagaimana kita bisa mengucap syukur gitu ya, menemukan kekuatan dari mengucap syukur. Kuat karena bersyukur itu karena kita bisa bersyukur dalam kesesakan. Nah, tipsnya apa? Bersyukur dalam kesesakan ini simple. Firman Tuhan tuh bilang begini, naikkan doa sambil bersyukur. Bukan cuma sekedar berhenti mengeluh. Berhenti mengeluh, tapi hatinya kesel. Mulutnya nggak mengeluh, tapi hatinya kacau. Firman Tuhan bilang, kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu berdoa. Tapi bukan hanya cuma sekedar berdoa. Firman Tuhan itu indah. Firman Tuhan itu dari Allah yang mengetahui manusia. Tubuh, jiwa, dan rohnya itu Tuhan yang punya. Pemilik jiwa kita. He knows how to handle our souls. Allah kita adalah Allah yang paling tahu mengelola jiwa kita. Paling tahu bagaimana caranya kita itu memperlakukan jiwa kita. Allah kita tuh paling tahu. Makanya firman Tuhan bilang begini, Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai 9. Semoga ayat demi ayat ini
menguatkan setiap kita. Dikatakan begini, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Perhatikan, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita kadang kalau baca ayat ini, kita cuma fokus ke kata apa? Jangan khawatir, doa aja. Ternyata firman Tuhan itu nggak bilang doa aja. Tuhan itu juga bilang, kalau kamu khawatir, kalau kamu sedang dalam kesesakan, kamu bingung, pernah ngalami kekhawatiran? Sesak ya rasanya ya. Kekhawatiran itu ketika everything happen out of control. Kalau sesuatu tuh kita tidak bisa kontrol, kita tidak bisa kendalikan, di situ kita khawatir. Kalau kita bisa kendalikan, pasti kita nggak khawatir. Gampang, nanti papa urus. Gak mungkin khawatir. Tapi ketika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan dan di luar kendali kita, waktu kekhawatiran mulai muncul, di situ hati mulai sesak. Karena apa? Karena kita tahu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita tahu ini bukan karena usaha kita, belum tentu berhasil. Gimana ini caranya? Khawatir kita. Khawatir tentang masa depan. Nanti kalau tua aku bagaimana? Aku dipelihara siapa? Khawatir tentang anak mau berangkat ke luar kota, nanti di sana siapa yang jaga, siapa yang ngingetin, kalau sakit dia bagaimana? Cicilan dan lain-lain, kita khawatir, dan kekhawatiran itu menyesakkan hati. Tapi firman Tuhan bilang dengan jelas, kalau kita khawatir, nyatakan kepada Tuhan dalam segala hal keinginanmu. Tuhan itu baik. Kalau berurusan dengan kekhawatiran, Tuhan tuh bilang, naikkan keinginanmu. Karena orang yang khawatir, keinginannya itu tidak akan aneh-aneh. Biasanya Tuhan tuh bilang, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Tapi kenapa kalau hal khawatir, Tuhan bilang, naikkan keinginanmu. Karena kalau orang yang khawatir, keinginannya apa? Supaya kekhawatirannya tidak terjadi. Waktu orang khawatir berdoa, waktu orang sesak tuh berdoa, pasti yang dia inginkan adalah Tuhan melepaskannya, Tuhan menolongnya, Tuhan meluputkannya, Tuhan membelanya, Tuhan memberkatinya, benar? Dan keinginan ini kata Tuhan naikkan di dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Jangan hanya berdoa, tapi bersyukur. Mengapa? Supaya doa tidak menjadi hanya sebagai tuntutan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa itu bukan tuntutan Bapak Ibu Saudara. Doa itu komunikasi dengan Tuhan. Doa itu berbicara dengan Allah. Memang boleh kok kita tuh minta. Tuntutan doa itu hanya akan menjadi sebuah tuntutan kalau kita tidak mengucap syukur. Bagaimana kita bisa kuat di dalam kesesakan, bersyukur dalam kesesakan, berdoa sambil mengucap syukur. Caranya bagaimana? Misalnya, waktu kita berdoa, kita bilang, Tuhan, aku khawatir ini itu. Tapi bilang, tapi thank you loh Tuhan. Waktu lalu itu, waktu dia ini sakit, Tuhan itu kirim dokter yang baik. Jadi waktu itu cepat keluarnya dari rumah sakit. Jangan lupa waktu kita berdoa, Tuhan sembuhkan anakku, bilang terima kasih sama Tuhan. Makasih ya Tuhan, dia ini gampang prosesnya, minum obatnya enggak susah. Terima kasih ya Tuhan, kami minta ya Tuhan anak ini sembuh. Tapi terima kasih ya Tuhan, kami jadi lebih sering berdoa bersama keluarga. Tambahkan ucapan syukur waktu kita menaikkan doa. Maka yang terjadi di ayat-ayat selanjutnya baru akan digenapi. Yaitu apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Sekarang kita tahu ya, kenapa orang sudah berdoa tapi kok masih pikirannya kacau? Jangan-jangan karena doanya tidak disertai dengan ucapan syukur.
Kuasa pengucapan syukur itu bisa mendatangkan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan damai itu bukan cuman muncul tiba-tiba atau sebentar saja, tapi firman Tuhan katakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara, will be continuously, akan memelihara, akan ada terus. Memelihara itu bukan cuma sekali memberi makan, itu namanya feeding. Tapi kalau memelihara itu artinya taking care of your soul during the time of suffering. Maka damai sejahtera itu akan menyertai kita sepanjang kesesakan itu belum selesai. Makanya kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah masalah yang berat sekalipun. Karena damai itu kuncinya di hidup kita adalah doa dan ucapan syukur. Banyak-banyak bersyukur ya, amin. Ya, ayo kita latih diri kita. Latih diri kita untuk banyak-banyak mengucap syukur. Bukan bilang gini ya, syukur, bukan. Mengucap syukur itu artinya bilang gini, terima kasih Tuhan. Ayo bilang sama-sama, terima kasih Tuhan. Itu lo bersyukur. Nanti kita bilang, terima kasih lo Tuhan, dapat konsumen baru. Terima kasih ya Tuhan, anaknya yang sudah seharian bikin kesel tidur, aduh energinya banyak, sehat, terima kasih Tuhan. Kalau Anda hidupi hidup ini dengan melatih diri Anda mengucap syukur, maka damai sejahtera itu tidak akan meninggalkan Anda. Selalu temukan alasan untuk mengucap syukur. Sekalipun belum selesai masalahnya, minta sama Tuhan. Ayo, jadilah sengaja untuk menemukan kebaikan Tuhan. Jangan pikir itu kebetulan. Ayo jadi lebih teliti untuk melihat, ini kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Ini Tuhan. Ini pasti Tuhan. Lebih baik kita begitu daripada kita apatis lalu kita merasa itu kan kebetulan, belum tentu, nanti paling habis ini berubah lagi bla bla bla. Daripada kita begitu, ayo syukuri setiap progresnya. Syukuri setiap progresnya. Kenapa? Karena firman Tuhan itu berjanji bahwa Allah kita adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Percayalah bahwa ketika kita masih ada di tengah-tengah proses, di tengah-tengah kesesakan itu, Tuhan itu tidak nganggur. Itulah yang buat kita anak Tuhan itu selalu penuh dengan damai sejahtera dan terus berharap sama Tuhan, dan mudah untuk mengucap syukur. Karena kita tahu our God is a working God, Allah yang bekerja. Allah itu bukan cuma duduk di tahta. Belum ya, kamu mau minta ya, tunggulah, nantilah, tak lihat dulu usahamu. Saya tuh merenungkan ayat ini ya. Please Bapak Ibu, ketahuilah bahwa Allah kita itu adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu di kehidupan kita. Tujuannya untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Kalau itu belum baik, berarti belum selesai. Kalau itu belum happy ending, berarti Tuhan masih terus mengerjakannya. Bagian kita apa? Jangan jadi kecewa. Bersyukur itu juga membuat hati kita anti kecewa. Bersyukur itu membuat hati kita itu anti jealous, anti disappointment. Kuasa ucapan syukur itu besar. Waktu kita bersyukur dengan apa yang kita punya, kita gak bakal iri dengan saudara kita yang punya sesuatu. Karena kita tahu belum tentu dia punya apa yang kita punya. Kadangkala lihat Instagram, lihat kehidupan orang lain itu juga bahaya. Bisa jadi trap buat damai sejahtera kita. Kita yang sudah bersyukur karena bisa liburan ke satu kota mungkin terdekat gitu dengan semua fasilitasnya, tiba-tiba scroll lihat teman, loh liburannya lebih jauh, lebih bagus tempatnya, makanannya lebih melimpah, fotonya lebih fotogenik. Hilang sukacita kita. Langsung kita bilang, tahun depan kesini aja, padahal baru nyampe di kota itu. Ayo bersyukur. Bersyukur itu antinya
iri hati. Bersyukur itu antinya kecewa sama Tuhan. Amin. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil dalam sesuai dengan rencana Allah. Dan Tuhan itu memandang serius loh ucapan syukur ini. Ini adalah sebuah peringatan gitu ya, supaya kita mau dengan sengaja melatih diri untuk bersyukur, dengan sengaja melawan gravitasi ke bawah yang mengatakan lebih gampang ngomel daripada bersyukur. Ngomel itu kayak skill otodidak gitu loh. Mengomel itu kayak kemampuan alami yang kita punya waktu lahir gitu loh. Bener ya? Gak perlu diajari gitu ngomel itu. Pinter gitu kalau ngomel. Tapi kalau bersyukur itu kayaknya harus dilatih, harus disengaja dimunculkan gitu ya. Nah, firman Tuhan itu dengan tegas memberikan kepada kita sebuah contoh ya. Di 1 Korintus 10, kalau Anda nanti mau baca lengkapnya, itu adalah mengenai Israel sebagai suatu peringatan. Ini menceritakan satu perikop yang berisi dosanya bangsa Israel yang membuat bangsa Israel itu tidak jadi masuk tanah perjanjian ya. Dikatakan begini ya di ayat 10, pasal 10 ayat 1. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Perhatikan, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka, karena mereka ditewaskannya di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Nah, ayat 7 itu menggambarkan apa aja? Penyembah berhala. Lalu yang ayat 8 itu percabulan. Kemudian ayat 9 itu mencobai Tuhan. Nah, perhatikan ayat 10-nya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari antara mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi kesalahan bangsa Israel, ciri-cirinya bangsa Israel, kalau ingat bahasa Israel itu ingat apa? Ingat sungut-sungut. Sudah dilakukan mujizat yang begitu besar, ditolong begitu rupa, tetap komplain, tetap mengeluh, tidak pernah bersyukur. Firman Tuhan itu mengajarkan, jangan sampai kita ikut-ikut spiritnya bangsa Israel yang suka bersungut-sungut ini. Ini semua ditulis di Alkitab menjadi peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman. Nanti kalau Anda mau buka di kitab Timotius, 1 Timotius, itu ada nubuatan tentang keadaan manusia di akhir zaman. Selain tidak mempedulikan agama, di situ juga ada kata tidak tahu berterima kasih. Maka syukur itu bukan hanya di masa kesesakan saja, tapi mengucap syukur kepada Tuhan juga termasuk ketika Tuhan telah menolong kita. Apakah ada jaminan kalau Tuhan tuh sudah menolong kita, kita jadi bisa berterima kasih kepada Tuhan? Tidak otomatis. Kita perlu dengan sengaja bawa ucapan syukur kita dan hiduplah di dalam ucapan syukur itu. Dalam perjanjian baru ada sebuah contoh. Ini ada di poin yang kedua, bukan hanya bersyukur di masa kesesakan. Yang kedua adalah bersyukur karena pekerjaan Tuhan di hidup kita. Pertolongan Tuhan di hidup kita. Seolah-olah masa kesesakan sudah lewat. Ya, di sini dikatakan perikop ayat ini tuh mengajarkan kepada kita untuk melatih diri
menjadi orang yang tahu berterima kasih setelah kita menerima kebaikan Tuhan. Nanti kita bisa praktekkan ke sesama ya. Jadilah orang yang tahu berterima kasih kepada sesama. Pasti deh kalau hati kita penuh ucapan syukur kepada Tuhan, tidak sulit kok untuk kita bilang terima kasih kepada sesama. Ya, dikatakan begini, Lukas 17:11-19, ceritanya ada 10 orang kusta. Ini bukan perumpamaan ya, ini benar-benar kejadian. 10 orang kusta ini ketemu sama Tuhan Yesus. 10 orang kusta ini datang menemui Yesus. Kemudian walaupun mereka itu tetap berdiri agak jauh, mereka berdiri, mereka berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Orang kusta ini tahu bahwa penyakitnya itu tidak akan pernah bisa sembuh kecuali Yesus yang menyembuhkan. Makanya mereka memberanikan diri untuk berteriak kepada Yesus dan berkata, "Kasihani kami." Yang terjadi, Yesus itu langsung memberikan sebuah instruksi yang instan. Dikatakan, "Pergilah, tunjukkan dirimu kepada imam." Wow, ini bukan orang tidak beriman loh Bapak Ibu Saudara. Ini orang yang langsung melakukan petunjuk Tuhan. Ini orang yang punya iman, tapi cuma satu, lupa bersyukur. Orang-orang ini 10-10-nya langsung berangkat. Dan ketika mereka berada di tengah jalan, mereka menjadi suci. Artinya mereka sembuh, tahir ya. Ketika salah satu dari mereka melihat bahwa dirinya telah sembuh, bayangin ya, dari 10 cuma satu yang lihat, "Loh, aku sudah sembuh." Lalu orang ini kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat 16 berkata, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Thank you Yesus, thank you Jesus. Pria itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah yang 10 orang itu sudah disucikan? Di manakah yang 9? Bukankah di antara mereka adakah yang kembali memuliakan Tuhan selain orang asing? Karena ini orang Samaria. Lalu ia berkata kepada orang itu, bangunlah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu. Di sini kita bisa lihat ya, kok kayaknya Tuhan itu mencari ucapan terima kasih kita ya. Iya memang. Tuhan itu tidak mau kita melupakan kebaikannya dengan begitu cepat. Hanya karena kita sudah menerima pertolongan tangannya, lalu kita lupakan pribadinya. Yang dia inginkan itu, waktu tangannya bekerja, hatinya menerima kita melekat kepada pribadinya Tuhan. Orang ini, yang 9, lupa. Mereka hanya fokus kepada apa yang menjadi doanya, sehingga ketika doanya dijawab, mereka sudah lupa dengan Tuhan yang memberikannya, lupa berterima kasih. Dan ternyata kebiasaan lupa berterima kasih ini bukan hanya menjadi sebuah karakter yang paling enggak dia jadi orang yang enggak dijauhin teman karena suka komplain, paling-paling Tuhan ya sebel-sebel gitu ya, kok enggak tahu berterima kasih. Coba lihat, perhatikan ayat ini dengan sungguh-sungguh. Pembedanya antara orang yang kembali berterima kasih dengan 9 orang yang tidak berterima kasih adalah ini. 9 orang yang pergi dan tidak kembali berterima kasih, mereka hanya mendapatkan kesembuhannya. Tapi orang yang kembali untuk tersungkur menyembah, mengaku Yesus adalah Tuhan, bersyukur kepadanya, dia memperoleh keselamatan jiwanya. Karena Tuhan Yesus bilang, pergilah, imanmu bukan menyembuhkan, tapi menyelamatkanmu. Jangan anggap enteng ucapan syukur kepada Tuhan. Waktu kita ada masalah, bersyukur Tuhan menyertai. Waktu kita diberkati, selalu ingat bahwa sumber berkat kita itu adalah Tuhan.
Supaya ketika kita mengalami perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, kita ditolong, kita dipromosi, kita diberkati, kita tidak dapati menjadi orang yang lupa berterima kasih, kita lupa akan pribadi Tuhan, kita lupa kembali tersungkur dan bersyukur seperti satu orang kusta ini, maka jiwa kita akan menghilang dari hadirat Tuhan juga. Karena kita sudah dapatkan apa yang kita inginkan, Bapak Ibu. Apa yang kita inginkan hari ini? Pekerjaannya atau pribadinya? Inginkan Tuhan lebih dari kita menginginkan pertolongannya. Kenapa kita bisa bersyukur dalam segala hal? Karena kita tahu Allah turut bekerja. Waktu kita bersyukur di masa kesesakan, kita dapat kekuatan yang baru. Tapi kita bisa bersyukur juga atas pertolongan Tuhan. Bahkan sekalipun kita ini tidak bisa melihat apa-apa, kita tidak bisa lihat bukti pekerjaan Tuhan di hidup kita, kita tidak bisa lihat apa yang kita minta itu kayak mulai digenapi dikit-dikit menuju penggenapan, tetap kok kita bisa mengucap syukur. Alasan kita bisa mengucap syukur dalam segala hal yang tidak ada kaitannya dengan kita dalam kesesakan atau kita sedang ditolong atau tidak, adalah ketika kita mengucap syukur karena pribadi Allah sendiri. Tidak ada hubungannya dengan apa yang dia sudah atau belum lakukan dalam kehidupan kita. Daud itu mengajari kita nilai yang mulia. Daud itu bilang begini, 1 Tawarik 16 ayat 34, ini ayat yang terakhir. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Alasan kita bersyukur kepada Tuhan bukan karena doa kita dijawab. Alasan kita bisa bersyukur sama Tuhan bukan semata-mata karena kita ditolong sama Tuhan. Alasan utama kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, kata pemazmur Daud, adalah karena Dia adalah Allah yang baik. Dan selama-lamanya Dia Allah yang setia. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mengucap syukur. Amin. Amin. Terimalah kekuatan Anda dalam ucapan syukur. Anda akan menguatkan orang lain. Anda tidak sendiri. Walaupun Anda udah mulai merasa, kadang orang tuh kalau sudah menjadi lebih usianya lebih tua, anak-anak sudah besar, anak-anak sudah mandiri, anak-anak sudah punya kesibukan, kadang-kala kita merasa sendiri. Ayo bersyukur. Mungkin kita sudah ditinggal pasangan, dulu bisa jalan-jalan bareng pasangan, sekarang kita sendiri, anak-anak juga sudah sibuk sendiri. Bersyukur, bersyukur. Tuhan akan memberikan damai kepada Anda. Bersyukur karena Dia Allah yang baik. Bersyukur karena kasih setianya tidak berubah selama-lamanya.